Joker kan ini cancel apa namanya jadi apa narasumber kan dibatalin. Masa dia jadi pembicara di acara seminar kedokteran? Ya. Dia jadi pembicara membicarakan tentang legal aspect karena kan dia kan sekolah hukum. Oh ya? Seorang justiper jadi pembicara membicarakan legal aspek hukum tentang masalah hukum. Ini yang bikin acara nggak bikin ini dulu. Makanya mereka nggak ngerti. Terus setelah Doktif laporin, Doktif ceritain nih loh, ini justiper loh begini-begini. Terus udah gitu ada dugaan pelanggaran izin prakteknya dia juga lah. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Akhirnya oh iya bener ya. Udah akhirnya di cancel. Wah, kebakaran jenggot dong. Nah makanya ngamuk lagi deh. Tantrumnya luar biasa. Kita mah tantrum. Udah gitu dia bilang kalau Doktif punya Markus. Ya kan tuh SP3 apa namanya Markusnya tuh dijanjiin SP3. Nah makanya Doktif bilang Markusnya Doktif siapa ya Mamski? Hah? Siapa Markusnya Doktif? Gila, Doktif single fighter Markusnya semua. Dia bilang Doktif ada Markus. Terus udah dijanjiin lah. Katanya Doktif tuh udah ngasih cuan lah kepada Markusnya Doktif itu. Dijanjiin bakalan SP3. Nah terus Doktif bilang Bokir kayaknya kamu jangan-jangan ijazah kamu juga beli jangan-jangan ya. Iya, Ijazah dia kayaknya hukum beli deh. Mamski, Karena kenapa? cepet banget sih, Enggak, KUHP baru itu P19 jaksa. Jadi kalau penyidik ngasih berkas jaksa P19 itu 2 kali langsung SP3. Oke. Gitu. Sedangkan kan sudah P19 pertama, ini tinggal nunggu yang kedua. Kedua Iya, sudah selesai jadi dong cukup SP3. Iya, cukup Udah 2 kali. Nggak perlu itu sudah gitu Markus siapa berarti dia itu ijazah hukumnya dia tuh beli, nggak ngerti dia. Aku sih curiga dia selalu konsul sama si Nepos. Makanya yang keluar tuh kata-kata yang bener-bener kayak orang nggak makan bangku sekolah. Serius. Ada yang bilang kasus Doktif cepet amat, yang sidik setahun lebih kok dibilang cepet amat. Dulu dibilangnya lambat banget nggak jalan-jalan, sekarang Betul. setahun lebih gitu dibilang cepet amat. Ini gitu loh. nih model-model diputar balik kata-kata nih udah mirip, udah bener-bener aku tandain ya. Kalau nggak Nepos itu, iya Andur itu mirip cara ngomongnya. Iya. Mirip sekali. Bener loh. Iya bener, sangat apa ya istilahnya ya. Udah jelas itu laporannya si Suneo, laporannya Doktif. Bisa masih dia ngotot itu bukan laporannya Doktif. Ngapain Doktif yang repot? Iya. Tahu nggak sih? Ini waras nggak sih sebenarnya mereka ini waras nggak sih? Itu caranya mereka. Jadi aku dapat info dari orang yang kenal banget ya, yang super duper kenal banget. Pokoknya lingkaran terdalam lah ya. Jadi cara mereka itu dengan caranya ya meyakini orang dengan berbohong senormal mungkin dan selalu mengatakan yang bohong itu kayak meyakininya 1000%. Jadi dan terus menerus terus. Jadi ke siapapun, ke penyidik, ke fans-fansnya dia yang cuma seuprit, terus bikin video-video yang dia up dimanapun itu dengan bohong dok. Jadi kayak misalnya berarti dia pikir masyarakat Indonesia tuh warga TikTok itu gampang dibodohin gitu ya ceritanya. Dia maunya begitu. Dia pikir ini kayak masih zaman bahala, zaman dulu. Padahal kan banget dibodohin. Iya. Nah, caranya juga kita harus rajin juga counter balik gitu. Karena kalau enggak, kebohongan yang diucapkan setiap hari terus menerus akan menjadi suatu kebenaran. Itu yang dia pakai. Tapi kan mereka pakai bujur, Mamski. Kita kan nggak pakai. Kalau Doktif kan nggak mau pakai begitu. Doktif maunya mencerdaskan masyarakat. Lo mau pinter syukur, nggak mau pinter ya udah. Kalau mau masih kemakan sama kayak omongan-omongan tanpa bukti ya silahkan aja. Kan lucu kayak kemarin si Anus bilang nih, Anus lawyernya si SS. Bisa-bisanya dia bilang begini, laporannya Doktif gimana? Oh iya kita belum dapat surat panggilan. Itu kemarin loh ngomong. Padahal hari ini itu si SS ya sama Anus hari ini dia datang ke Polres Jakarta Timur atas laporannya Doktif. Kok bisa ngomong gitu? Itu dia makanya. Jadi mereka mempertahankan kebohongan untuk di depan wartawan itu loh sayang. Cara mereka itu dengan dipanggil wartawan atau mereka manggil bayar media. Nah itu yang diucapin bohong, tapi aku yakin banget mereka itu dengan kebohongannya bisa ngebohongin netizen. Nah ini tinggal sekarang kan terbantahkan dengan cepat. Hari ini kalau ada wartawan yang nongkrong di Jakarta Timur kan udah terbantahkan. Nos gimana Nos kemarin bilangnya nggak ada panggilan, kok tiba-tiba sekarang datang ke Polres Jakarta Timur kan terbantahkan, kan menampakkan kebodohan mereka sendiri, menampakkan penipuan mereka sendiri gitu loh. Betul. Kok nggak cerdas sih Mbok ya aduh. Doktif tuh bilang ini udah kehabisan akal untuk ngibulin masyarakat atau gimana sih?
Makanya nih ya, semua followersnya Mamski dan Dokter Detektif, teman-teman semua netizen mesti lebih cerdas, karena orang yang nongol di media terus dibikinin satu liputan seperti itu, suatu konten diberitakan, belum tentu benar loh ya. Belum tentu benar, apalagi dari geng sana itu sukanya berbohong, sangat suka, dan mereka meyakini itu supaya bisa ngeles yang sakit lah, yang pura-pura sakit tuh piye itu dok, itu aku gemes banget dengernya. Iya kan? Jadi giliran laporannya adoptif, dia alasannya kok dipanggil alasannya sakit. Giliran laporannya dia, gercep banget dia begitu pulang dia langsung dateng. Pakai acara ngomongnya ngibul pula gitu. Jadi adoptif itu sebenarnya mau kasihan jadi nggak tega. Udah hajar terus lah. Hajar jadi terus tega. kayak gini caranya. Jadi tega. Jangan jadi nggak tega. Jadi tega. Lagi. Iya, jadi tega kan. Jadi kita gemes kan. Jadi gemes kan. Maksudnya ini kebohongan lagi. Mau sampai kapan sih tobat? Ular ketemu sama anus ya udah wes. Udah parah sih. Gitu. Sumpah. Aku sih beneran tuh. Ada yang bilang biar sakit beneran. Yang lucunya lagi masa bilang begini Mamski, si Anus itu bilang kalau kasusnya laporannya si Nikita soal DRG itu udah henti penyidikannya. Masih lanjut. Bisa ngomong gitu? Enggak, kok bisa ngomong gitu di hari yang sama pada saat penyidik itu datang ke rutan untuk memeriksa Aminiki, laporannya Aminiki. Kok bisa gitu loh? Kemarin kan penyidik datang ke rutan. Kan kemarin Doktif sendiri juga kontak sama Aminiki juga gitu. Alhamdulillah dia dalam kondisi sehat, cerita kan. Gimana Aminiki sehat gini ya, penyidik ada penyidik memeriksa tentang laporannya Aminiki, laporan korban tentang yang produknya sama seperti Suneo kan. Jadi Doktif juga bilang bahwa ini kan Suneo kan produknya udah sama seperti produknya DRG juga gitu loh. Seharusnya lebih mempermudah pemeriksaan karena sama. Gitu. Cuman yang satunya sekarang sudah ditahanan di Tahti PMJ. Yang si DRG ini masih bebas gitu loh. Lah kenapa? Kok nggak cepet? Karena udah jelas banget kok sama. Barangnya juga sama. Gitu kan. Loh, tapi bisa-bisanya si Anus tiba-tiba Doktif dengerin dia bilang penyidikannya sudah berhenti. Ini benar-benar sih. Doktif tuh benar-benar gede banget. Ini grup apa sih mereka sekarang? Nggak cuman klien. Kalau dulu kan si Nikmir kan bilangnya ISS itu amnesia, gengnya sirkus, gengnya tikus ini amnesia ya kan? Ya. Sekarang klien-kliennya amnesia. Lawyer-lawyernya. Lawyer dan klien. Karena beli kopi Pak, udah dibilang tadi beli kopi Pak, heran Pak Tuyo udah beli kopi dilewatin aja lo, pagi-pagi belum ngopi lo. Pak Tuyo tega bener lo, sumpah. Dok, ini tuh mereka ini satu suara ini, satu sumber skenarionya, ada penulis skenarionya nih dok. Aku yakin banget caranya tuh tipenya tuh adalah berbohong terus menerus dengan kebohongan itu. Jadi apa yang kenyataan, fakta, mereka akan memberitakannya dengan kebalikannya supaya otomatis itu akan seolah-olah mereka membuat bingung loh. Karena kan membuat bingung netizen. Karena kan misalnya berita nih kayak Doktif bicara, terus mereka bikin lagi yang counternya, kan ketutup tuh. Kalau mereka banyakkan dengan si mujair ini. Iya betul, mereka gitu loh saya caranya. Jadi netizen jangan ketipu. Kalian mau percaya syukur, nggak percaya yowes, kok masih sekali dua kali ini udah berulang-ulang bohong terus kok masih dipercaya gitu loh. Berarti kan emang masyarakat Indonesia senang untuk dikibulin, emang karakternya mungkin gitu loh. Masyarakat itu senang dikibulin kalau masih aja percaya. Kayak si Dugong misalnya, si Intan itu itu gosip itu benar-benar rabis banget, makanya nggak pernah aku angkat terlalu sering ya dok. Mohon maaf ya, soalnya bahaya kalau aku angkat dia itu tadi dipotong terus nanti orang ngelihat dia nih, orang netizen nih ada yang polos banget gitu loh. Aku nggak bilang bodoh ya, tapi polos banget. Jadi kalau si Dugong ini kan hampir tiap menit live, tiap menit loh, jam ini terus sejam. Kalau aku kan sejam sekali dok, dokter juga kan nggak yang harus tiap. Nah itu loh dok. Makanya gue bilang gue sekali dong gue hantam nih udah
abis itu aku lihat berjilid-jilid dia dok. Sumpah itu benar-benar gak ada kerjaannya dia. Nggak Sama ada, sekali. nggak ada. Memang Dotif dikabarin memang dia itu kesulitan duit lah. Memang dia nggak punya. Memang kerjaannya dia menjadi bujer gitu Bujer, loh. aduh. Jadi bujer. Gila nih tenan, sumpah. Gila. Aku heran orang itu loh. Padahal ketemu di pengadilannya si Niki waktu kemarin tuh, kan dia kan minta kenalan, duduk di belakang aku mepet banget. Itu juga aku udah takut aja, soalnya kan orang kayak gitu, ya nggak tahu ya mau apa dia pegang kamera atau pegang handphone dipasang suara perekam atau video atau apa gitu kan. Padahal sih waktu itu bilangnya udah membelot tuh dari RG. Bahkan ngejelek-jelekin RG di depan kita semua gitu loh. Ini apa? NM dijebak. Jelas kok gitu-gitu kan. Loh kok Iya, ya betul, sekarang betul. lah kok yo bisa berbalik ya Balik lagi ke nepos lagi. nepos lagi gitu. Aku tuh heran sama orang kayak gitu nggak punya prinsip. nggak Tapi punya kalau duit di mana ada duit. Memang kerjaannya begitu. Ya wajar lah. Wajar lah Mas Ki. Oh ya Karena Allah. memang di situ duitnya dia kalau nggak gitu dia nggak makan. Iya kalau Gitu nggak loh. gitu nggak makan ya. Dia bilang sama aku Makanya. sih, Mam, aku dong Mam yang dikasih rejeki Mam waktu itu aku dong Mam yang dikasih rejeki. Dia tiba-tiba nongol di belakang aku lagi nge-live kan, ada yang nge-give gede banget. Mam, aku dong yang harusnya dikasih rejeki Mam. Kan aku anaknya 5, aku mau kasih makan apa anak aku, dia bilang gitu. Betul. Ya, jadi dia memang begitu dan dia kan dia ngomong pada saat dia masih di Biren itu, ya kan? Dia bilang kan nanti kalau balik ke Jakarta saya akan langsung laporkan. Nggak dilapor-laporin. Terus kemarin dia ngelapor ditolak, Mamski. Ditolak lah, nggak diterima. Terus dia malu, dia nggak mau ngakuin itu. Dia bilang belum dilaporin dan belum. Padahal dia ditolak. Ditolak Laporannya nggak laporan lo diterima. dugong. Dia bilang tahu nggak, udah punya pengacara 3 digit honornya. Ya, makanya dibayar. Itu lawyer yang sempet ditawarin sama, jadi dia nawarin bilang tolong dong bantuin aku nih, ini telepon si lawyernya cerita sama Doktif. Tahu nggak Dok, kita dimintain tolong tuh sama si Gosip itu sama si Dugong itu untuk jadi lawyernya dia, tapi nggak dibayar katanya. Dia siapa? Gila juga Artis. ya, lu udah jadi public enemy, udah jelas lu fitnah Doktif, udah lu kagak ada bukti, lu minta kita kagak dibayar lagi belain lu. Ya nggak mau lah mereka. Ini orang nggak gila mau lah. juga ini gitu loh. Orang PD-nya gila. Terus dia ngaku 3 digit. Akhirnya Doktif kasih lah ke mereka. Nih lo lihat tuh, dia ada lo duit 3 digit. Ngakak tuh lawyer. Aduh gimana 3 digit? Orang kita dimintain gretongan, ngakak. Aduh, itu bener-bener ya. minta gretongan, ternyata lu siapa? Artis. Public figure bukan, kerjaannya kesono kemari, terima pesanan mujair. Iya. Mujair betul. goreng-goreng ya Dok, goreng-goreng sana, goreng-goreng sini. Capek aku. Terus dia Tapi bilang apa punya rahasia, punya apa gini ya guys ya buat teman-teman di sini. Doktif tuh nggak ada ya. Doktif itu independen mandiri. Jadi kalau mereka mau mendekati Doktif pun itu nggak akan dapat apa-apa gitu. Termasuk yang namanya si Dugong ini ya berusaha deketin Doktif, nggak dapet cuan. Akhirnya apa? Akhirnya belot kan gitu, akhirnya belok lagi ke yang ada duitnya. Kalian ngerti yang namanya lawyer Willy Salim? Nah itu juga sama, dia ngechat Doktif, ngedeketin Doktif, nggak Doktif gubris. Akhirnya apa, dia belok ke si Sunil, karena dia kalau sama Doktif tuh nggak akan dapet apa-apa, apalagi soal apa Doktif cerita soal yang masuk, nggak ada. Coba tanya ke Mamski Doktif pernah nggak cerita soal pribadi, soal apa gitu ke Mamski? enggak lah. Nggak ada. Jadi ada. kalau meskipun Doktif ini juga dekat ke Mamski, ya nggak ada. Jadi apa sih? Dibilangin mereka itu nggak ada gitu. Doktif ini ya begini aja dan independen sendiri. Ya, Doktif itu tidak terikat oleh siapapun. Jadi kalau misalnya ada di situ Doktif dikatakan sindikat lah, kan Doktif dibilang sindikat lah. Nggak ada sindikat. Mana orang Doktif itu yang namanya Dokter Oki misalnya baru kenal. Nikita juga baru kenal juga pada saat melihara tuh. Iya, baru kenal sama SS juga, dikenalin sama Nikita dikenalin sama SS, di nomornya dikasih sama nomor Doktif melalui SS gitu loh. Melalui SS. Nggak ada. Gitu kok bisa di framing lah, dibilang apa bayaran lah Doktif ini. Itu triknya si Nepos itu. Itu ku yakin betul, karena narasi itu masih dia sebutin sampai sekarang loh. Kan komen-komennya lihat deh, dia komen pakai komen dia sendiri, berarti bukan mujair, itu pure dari dia sendiri kan, dari si Nepos.
Iya, Aku baca di betul, komennya di betul. tempatnya Doktif sama di komen di postingannya dia juga, postingin Doktif terus kan dia. Coba itu Iya. kan sama bahasanya. Masih narasi 2 tahun yang lalu loh. Itu berarti dia yang buat. Fix. Fix dia yang buat itu. Gila. Kayak aku bilang, udah gitu Makanya semua. mau pecah belah, mau adu domba lagi Davide et Impera. Iya kan, dia Iya, berusaha, benar, dia benar. suka banget ngadu domba. Jadi Doktif mau diadu domba sama Aminiki. Banget itu kebaca karena Betul. kan Jadi dia komen kemarin tuh kita telepon tuh kangen banget Dokter sama celotehan dia cerita gini. Eh, Niki, tahu nggak? Ini nepos udah ini ya, naik sidik ya, naik sidik dia nepos. Bentar lagi dia 2 kali panggilan kalau nggak diseret. Iya, biarin aja dia, seret aja dok, nanti beritain, seret aja kalau mau yes. langsung masukin ke sini. Biar nanti baku antem sama aku. Itu lucu dia kan kalau ngomong kan ceplos-ceplos gitu kan. Aduh, aku nggak Lucu sabar banget. dok. Bener sumpah, biar baku hantam, baru kita bikin ring, bener. Baku hantem sama aku. Aku ngakak dengerinnya. Aduh, lucu banget, kangen sih, udah kangen juga ini sama ceplos-ceplosnya dia kalau Iya, masyarakat bisa sepi lihat. banget. Bener, Ya, kalau sosmed sepi. masyarakat bisa lihat dia. Sini dok, sini masukin sekalian ke sini. Masukin aja ke sini biar baku hantem sama aku. Dia gemes banget kayak. Tapi emang iya dok, kalau Doktif bisa berhasil bikin si Nepos masuk, di dalam udah ditunggu pasti sama Niki. Dan gue bela Niki, woi Niki, gue bela, gue taruhan di atas nama lu deh. Sumpah lu pasti menang, gue yakin. Lebih kuat lu. Aduh. Lucu Gila ya. makanya. Lucu. Aduh, lucu. Tapi emang bener-bener nih dunia sosmed beda sekali sama dunia entertainment yang aku biasa ini dok, biasa berpuluh tahun ya, udah puluhan tahun. Kan kalau teman-teman yang syuting itu nggak senyablak kita di sosmed gini loh. Tapi aku udah hybrid. Iya. Aku wes hybrid dok. Karena kalau aku masih bawa mental aku jadi pemain sinetron, mati aku di sosmed. Ya. Oh iya mati, bener. Aku udah hybrid. Ya, mentalku udah mental influencer, jujur aja. Teman-teman yang lain tuh sampai geleng-geleng. Kan, bener kan? Iya bener sih, makanya teman-teman juga pada nanya, kok Mbak Mira kuat banget sih kayak ngadepin kayak begitu. Bilang kenapa? Orang emang bener kok. Dan Doktif ini kan maksudnya kan apa adanya, nggak ada yang namanya di belakang layar beda, di depan enggak, emang begini kan Mamski tahu. Iya, memang begini Nyablak, orangnya. emang begini aslinya, nyablaknya emang begini gitu. Gak munak-munak, iya dok. Jadi kalau ketemu sama boker, kicep, sama jenazah mereka langsung kayak ayam sayur itu semua. Makanya Doktif itu penasaran ketemu sama Anus. Ya, kalau ketemu sama Anus, pengen banget Doktif nanya, ngapain sih pakai acara bohong ke wartawan? Iya. Ngapain sih ngomong itu penyidikannya berhenti? Ngapain apa? Misinya Anda berbohong di depan wartawan tuh apa? Hah? Anda bilang belum dapat surat panggilan. Udah jelas Anda dipanggil kok. Hari ini Anda datang. Aduh, pengen banget itu. Kalau perlu nanti Doktif ke Jakarta Timur deh. Kalau ada dia datang itu pengen banget ketemu sama wartawan di sana. Pengen banget Doktif langsung Ini ngabarin kayak begitu. medianya juga coba ini dong. Media tuh cek dulu, double check. Jadi jangan semua pernyataan dari narasumber tuh di apa ya, kayak diterima mentah-mentah bulet-bulet gitu loh media. Misalnya nih udah ada pernah dapat dari penyidik di Jaktim. Nah, itu di counter langsung kalau udah tahu, malah diem aja. Gue tuh juga heran gitu loh, Dok. Loh, bukannya sudah penyidik sudah melakukan ini, Pak? Harusnya Gitu kan loh. jurnalis juga ada gemes. Nanti mau tanya itu si cumi-cumi itu tak suruh nanya itu ada sama si itu tuh si Anies. Iya, Udah jurnalisnya jelas juga. dipanggil hari ini. Loh, bukannya sudah dipanggil Anda hari misalnya besok, misalnya begitu ya kalau kemarin loh. Bukannya ada panggilan besok. Nah, bukannya itu. hari Selasa nanti si SS dipanggil lagi di Polda Metro Jaya. Nah, itu loh, Dok, kayak Aduh, wartawan-wartawan ya Allah, luar itu loh, kritis. kesel banget rasanya. Jadi begitu udah mau ketemu narasumber tuh udah punya informasi yang valid juga, jadi bisa langsung Iya, counter. bisa dibantah, bisa counter dong, Iya. tanya dong gitu loh. Bukan terima aja, oh iya gitu ya. Iso nih, sekarang mana ada sih? Sekarang Doktif tanya ke kalian ya netizen ya, nggak ada satupun lawyer yang berkualitas ya, yang bisa mengatakan itu pelaporan dari Nikita itu dihentikan kalau dia nggak pegang surat. Betul. Nggak ada lawyer yang berani kalau memang dia lawyer berkualitas. Sekarang kita tanyakan ke Anus, bisa-bisanya dia bilang penyidikannya dihentikan. Padahal di hari yang sama, penyidik Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan atas laporannya Nikita Mirzani. Nah, itu Nah, loh. kok bisa? Apakah itu dikatakan lawyer berkualitas gitu?
Kan gerombolannya si ular Gerombolan gitu. ular, bener. Gerombolan amnesia ya, tapi benar sebenarnya bukan amnesia dok. Apa Itulah sih? triknya untuk bisa lolos dengan cara ya berbohong, putar balik omongan, itu playing Emang nggak ada victim. rasa malu ya pada saat Enggak, ketahuan bohongnya tuh ketahuan gitu loh Mamski. Kita tuh kan kalau bohong itu kan gini, aduh ntar kalau ketahuan kan malu. Kan ada iya, rasa begitu, iya, bener nggak sih? nggak ada. Itu Loh, cara satu-satunya dan sebenarnya konyol ya, konyol. Jadi mengharapkan iya. kelemahan wartawan, kelemahan netizen dalam mengingat, mengikuti apa kronologis peristiwa itu mereka berharap ini udah pada lupa nih. Oh, gua kalau ngomong ini nih pasti ada aja nih yang nggak inget nih kayak gitu. Karena mereka tahu nih kita kan kawal ketat nih ya, kawal ketat. Tapi ada saat masa-masa di mana kita juga udah bosen juga gitu kan, itu mereka manfaatin tuh. Oke nih wartawan pada ini semua nih pelongo-pelongo depan gua ngomong aja deh itu dibatalkan. Kok mereka nggak ngerti, mungkin gitu kali ya. Iya, toh mereka kan Makanya nggak tahu. kapan sih bisa ketemu sama Anus ini? Aduh, mbok ya kalau ketemu gitu tak kejer itu orang, tak kejer bener. Gua nggak sabar Gergetan liatnya. aku pengen tak keruas. Heeh lo bener lo ngomong sembarangan aja gedab. Anda ini sekolah hukum loh. Kalau ngomong nggak mau ketemu apa Doktif pikir itu pada saat dulu di Mabes Polri pada saat gelar perkara kasusnya Bokir Iya, Bokir. ya Heeh. itu bisa ketemu tapi ternyata bukan dia yang datang kan. Nggak Kenapa sih berani. kalian nggak berani ngadepin Doktif? Doktif ini kan bukan Nggak sekolah hukum tapi berani. ngerti loh hukum. Sama. Kalian ini sekolah hukum tapi kok nggak ngerti. Makanya Doktif mau tanya, tahu nggak KUHP baru? Belajar nggak P19 dua kali itu SP3? Bilangin Ya, tuh klien kamu tuh Bokir tuh nggak ngerti. Katanya sekolah hukum tapi nggak ngerti. Jasanya beli juga kali itu kayak Suneo. Mau nah tak gituin ya, makanya bener dok loh. banyak banget lagi yang bisa beli aja Mau tak gila. gituin. Iya. Ada nanya tuh kenapa disebut Anus? Namanya Kenapa itu disebut Anus? namanya. Namanya emang Anus. Namanya itu memang Anus. Kok disebut Anus? Namanya memang Anus. Ya Gitu. betul. Namanya Anu sayang. Namanya itu emang namanya. Ada yang ngomong nih dok hindari orang yang katanya Udah netral tadi dibilang pertemuan. apa nih? Udah gini loh Yarum ya. Apa sih tuh? Semua orang yang jahara sama Doktif itu akan menjauh dengan sendirinya karena nggak akan dapat apa-apa dari Doktif, nggak akan Apa sih? dapat apapun. Oh, Gua oke. nggak ngerti, sopo ya nggak ngerti. Gua kalau Doktif mah nggak akan dapat apapun. Jadi yang orang deket itu yang benar-benar tulus aja. Kalau yang pengen dapetin sesuatu dia akan mental dengan sendirinya. Mental dengan sendirinya, Karena nggak Re. akan tahan, nggak dapat apa-apa. Gitu loh, Betul. nggak akan dapat apa-apa. Kak Sarah. Gitu. Oh, Akan alah. mental dengan sendirinya. Pokoknya ini namanya hukum alam ya say. Jadi kalau kita nih masih satu vibrasi, punya misi visi sama, terus memang Ya. tulus aja, itu nempel terus. Kamu bisa lihat dari awal sampai ujung. Intinya tuh sebenarnya bukan karena kita berteman karena ada apa-apa, ada maunya, tapi sama-sama punya tujuan ini loh. Tujuannya tuh sama gitu. Kita mau edukasi lebih bagus ke konsumen, ke masyarakat pada umumnya. Khususnya yang beli skincare, yang memakai produk-produk yang ada beredar nih di masyarakat. Ini Kan ada dok, yang nanya, Mamski ada yang nanya, Dok bisa penjarain Kim. Nah, gini ya guys ya. Jadi ini semua bisa banget. Kenapa? Karena mereka akan terkaitkan Dokter pada saat ngelaporin Sinepos itu kan akan mengaitkan Kim. Betul. Jadi akan Kim Bel. terkait gitu loh. Ya apalagi udah laporannya dulu juga udah naik sidik atas laporannya Nepos. Jadi kalau dua kali nanti dia nggak datang ya wes berarti ya diseret. Dok. Itu ditunggu sama Nikita. Itu kapan toh ya? Aku Itu tuh benar-benar berdoa pagi siang malam loh dok untuk Udah naik kelancaran. dia udah gampang insya Allah. Itu udah orang gampang. tersombong yang Minggu pernah depan aku Dokter diperiksa pada saat naik sidik diperiksa lagi besok minggu depan. minggu depan ya, oke. Minggu depan Dokter yang diperiksa kan setelah naik sidik kan pelapor lagi yang diperiksa kan? Betul, pelaporannya lagi yang di ini Iya, lagi jadi yang Dokter lagi dipanggil. sama saksi-saksi yang lain diperiksa. Berarti dia lagi Habis itu kepusingan baru nih ya. Lah iya makanya semua lagi pusing. Makanya semua tuh lagi pusing. Mau SS lah. Makanya kan Dokter bilang kenapa kok Nepos kok nggak gabung lagi sama SS. Karena memang SS sudah ngelepeh Nepos. Itu nggak dibantah kan? Mana? Itu SS sudah pulang. Bersatu nggak dia sama Nepos? Coba Dokter tanya. Mana ada. Udah Dia dilepeh Nepos itu udah dibuang. Udah. Ya Omongannya Dokter itu bener ampun. semua. Semua itu fakta. Kan dia nantang-nantangin. Bukan dilepeh. Akhirnya dia bilang bukan bestie. Sekarang dia ngejilat, Mamski ngejilat dia pakai produknya SS. Yang lagi produk. ngejilat. Ya Allah pakai lagi make up. Iya jilat-jilat. pakai eyeshadow gini. Aku tuh emang bukan bestie ya.
Tapi aku pakai. jilat-jilat lu berusaha didengerin nama SS lu, SS udah ngelepek lu gitu, udah habis kan duitnya SS buat bayarin Sinepos, nggak ada hasilnya. Gila, emang dasar bener-bener ya, lintah banget ya. Lintah, pokoknya dia Lintah. mendekati semua yang dapat kasus, dia serap semua, ya Gila. kan nggak akan berhasil gitu, Nggak berhasil. Iya, cuma ngabis-ngabisin Habis uang semua. doang. Yang Iya. lain yang berkasus jangan mau lagi, lihat buktinya zong. Kan Dokti baik-baik aja kan komunikasi sama Niki. Coba Mamski coba ceritain tadi. Opo? Itu ada yang nanya baik-baik aja kan Dok Sama Niki tuh komunikasi. baik-baik aja, orang ngobrol sama Niki soal naik Ngobrol sidik. soal kemarin itu di situ ada penyidik, ada Niki, dia bilang dok cepetan lah dok. Iya makanya sabar udah naik itu semua. Cuman ini sekarang dokter juga mau ngelaporin lagi, nambahin lagi produk-produknya DRG. Kata dia ada 6 kalau nggak salah yang overclaim itu juga nanti nyusul, bukti-buktinya nyusul lagi gitu. Kan kita pegang semua. Ini loh Say, karena produk yang ada di DRL itu sama dengan DRG, makanya ini ada kaitannya dengan NM ya, dengan Niki. Nah itu juga laporannya Doktif untuk Sinepos ya kan udah naik sidik, dan itu berkaitan semua, ada kaitannya ke si Kimbel Iya ya kan, produk DRL dengan DRG itu berkaitan semua. Tungguin Jadi aja. mlebu siji ya mlebu kabeh ngono lho. Iya betul. Iya kangen. Jadi kemarin tuh langsung kangen juga ini ngobrol gimana masyarakatnya. Kalau kan cuma doktif aja dan nggak bisa direcord kan nggak boleh. Karena di Ya. situ ada penyidik juga, jadi nggak boleh. Jadi Nanti kangen ini pasti masyarakat juga pasti kangen sama nyablaknya mulutnya dia ini. iya. Apalagi pada saat ngomongin Nepos, lucu banget tampangnya dia kayak gedeg banget gitu loh. Yang Nepos Tampangnya si Aminiki tuh kayak gedeg banget sama si Nepos, lucu banget muka. Cepetan masukin sini. Udah nggak usah Kak, syarat aja, tunggu sampai syarat, nggak usah. Ini syarat aja itu, biarin aja katanya. Biar ini dok. si Aminiki Cepetan udah gak sabar tuh pengen. Iya, masukin ke sini aja biar nanti aku batu hantam sama dia. Masa ngomong begitu? Iya, makanya Nepos nggak usah pengen bikin adu domba ya. Adu domba lu nggak kena karena Doktif sama Niki baik-baik aja. Ada, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sama sekali. Dia berusaha untuk bikin ini dok, kayak berita-berita seolah-olah Doktif tuh yang jahatin Niki. Padahal dia itu dalang dari semuanya. Aku udah ngomong ya guys. Betul. Aku udah bikin VT, dalang semuanya tuh Nepos. Iya. Doktif terbukti udah ketemu Niki baru kemarin dan udah ngobrol, dan Niki juga udah gemes. Nggak ketemu melalui video call. Oh apa sorry, iya maksudnya ketemu video call, Iya, ketemuan betul. video call. Nanti dipelintir itu. Masa senengannya mereka kan gitu nanti bujer-bujer. Ketemuan Gitu. video call Di maksudnya. video call, betul. Di situ ada penyidiknya juga. Ada penyidik, Bilang, ayo cepetan lah, lama kali kalian ini gitu loh. Itu udah jelas sama loh, satunya udah ditahan. Ini satunya kenapa masih lenggang kangkung. Nah itu Cepetan, karena sama, biar sama lah, sama semuanya sama gitu. Ngobrol. Gitulah ceritanya. Lucu sih, lucu Kang. Tapi alhamdulillah sih dia sehat kok ininya. sehat kan ya Niki ya. Sehat, Banyak yang kangen, banyak yang nungguin Niki asli. Iya, bener. Karena Iya. selama dia nggak ada itu yang berkoar-koar dan cuap-cuap itu ya si Nepos. Iya. Gila, berasa kayak di atas angin. Ya ampun Tuhan. Iya loh. Iya, berasa kayak di atas angin dan merasa menang karena sudah bisa seolah-olah kayak iya dia masuk berarti kan dia salah. Loh nggak juga. Apaan? Udah dikondisikan mah sama juga itu nggak apa namanya nggak murni ya. Sorry nggak murni. Iya, Iya, betul. nggak Terus murni ini juga salah. kan sampai diadu domba. Jadi si Nepos ini memang ngadu domba Doktif dengan Nikita dan dengan Dokter Oki gitu. Banget. Nah, dibilang udah dilepeh tuh sama Dokter Oki, Doktif itu gitu. Kan Nah, Doktif orang memang kita kan sibuk. Kan maksudnya kan maksudnya dilepeh itu kan gini. Akhirnya pada saat dia sudah Dokter Oki lagi live, ya kan? Nah, Dokter Oki lagi live nih. Udah akhirnya Doktif sapa terus lagi itu kirim paus. Langsung mereka ada Doktif, terima kasih. Kayak gitu sampai si Dokter Oki bilang, aduh semoga di ini ya Doktif ya dijauhin dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngasih domba, semua arahnya tuh ke si Nepos. Ini Iya, orangnya Nepos ini bahaya, ini banget ular halusinasi banget. loh. Halusinasi. Halu, terus ya itu. Halusinasi dok, karena dia hobi banget kan live sendiri tuh, ngoceh sendiri. Nah jadi kalau kita lengah nih, misalnya kayak kita lagi ada kesibukan yang lain, kita nggak live 2-3 hari, waduh itu dia udah bikin berita, Doktif yang berantem lah, yang sama Dokter Oki dilepeh lah, sama Niki ini ribut lah, yang udah, jadi kayak
seolah-olah tuh dia dapat kabar dari Niki, ngeri nggak? Padahal dia itu musuh Iya. bebuyutan, udah musuh Nah, iya. bebuyutannya Niki gitu loh. Iya kan Seolah bisa kayak begitu kan diputar-putar sama ih ngeri ih ya putar-putar naudzubillah min gitu dosanya ya jalik. Allah. Udah Ih, gitu dia ngeri pakai ngeri kata-kata sampaikan. mandul. Nih dok, kita tuh nggak perlu takut dan nggak perlu malu dengan kata mandul. Mandul Ya itu iya keadaan biasa, keadaan iya. biasa. Bener banget dokter bilang, kalau kita hamdul, hamil duluan, atau kita ngerebut laki orang, atau kita, Pelakor, iya betul. kan, JD, Betul. jute the doll itu aib. Iya. Tuh. Iya kan? Bahkan kemarin apa ada kasus sampai dia kena jutu dedol, nggak dikasih uang sama maknya, masa maknya dimutilasi? Itu, aduh dok, aku bener-bener sampai Itu sampai bilang, loh tapi bisa-bisanya Nepos bilang lebih baik uang jutu dedol daripada jadi bujer. Loh kan? iya, Ya Allah, loh, ya Allah, ini udah gelap. orang Nepos ya Allah bener-bener udah kayak dajjal juga ini orang ya Allah. Ya Enggak itu Allah. udah kebanyakan makan Iblis uang beneran mereka. non halal sih. Kalau udah makan uang non halal tuh masuk ke pembuluh darah itu loh. Jadi bener-bener setannya udah sampai dalam banget, susah banget itu keluar. Aku ngelihatnya udah kayak orang-orang yang ngeri banget. Aku ngelihatnya beneran asli. Jutu dedol udah gitu. Aku tahu lah dari Iya zaman kan, kaulanya. bisa-bisanya dia ngomong, udah lebih baik ya uang jutu daripada uang jadi bujer. Ya Allah itu ada orang loh anak muda, dia sampai Iya, mutilasi maknya gara-gara jutu dedol. Gitu dia bisa ngomong kayak begitu. Itu apa sih? Coba yang bela-belain Nepos tuh ya Allah, Doti sampai nggak habis pikir. Bisa ya kalian bela orang yang jelas banget membela jutu dedol loh. iya, Sementara gimana efeknya jutu dedol itu ke masyarakat Indonesia? Gitu loh, begitu tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, ya kan istrinya betul. ditelantarkan gitu, anaknya nggak Kekerabingan, dinafkahi. benar. Aduh ya Allah, gitu kok ya dinormalisasi sampai bisa Ngeri. mulutnya berucap seperti itu. Iya, Gitu si Nepos itu. Aduh. dan dia bela Jute the Doll. Terus waktu yang kasusnya DRG lawan NM itu dia bilang nggak apa-apa dong kalau misalnya harga overprice yang katanya si Doktif overprice itu kan prinsip ekonomi juga boleh dong katanya gitu. Jualan yang semurah-murahnya modalnya Padahal katanya. udah jelas Dokter Taruna bilang overclaim itu nipu ya kan. Iya, Nah betul. kalau itu udah jelas loh diomongin, tapi ya masih aja ini gitu loh. Aduh ya Allah ya Allah. Itulah dia tuh. Makanya aku ngelihat ini harusnya kebalik ya. Harusnya NM tuh yang di luar itu. Dia yang di dalam. Iya seru Kebalik. sih. Kebalik beneran sumpah, kebalik say. Senggangganya tuh apapun lah NM Tapi mau. karena kita mah kagak ada bujer lah Mamski, kita mah bisanya lempeng-lempeng aja lah ya kan. Enggak ada bujer. Kita nggak gue. punya paling yang ngebelain kita ya masyarakat yang benar-benar yang smart, yang cerdas, yang memang berpikiran normal ya. Betul. Itu yang dia menelaah. Jadi dia tuh menelaah, meneliti informasi ini bener nggak hoax apa enggak kan gitu. Yes. Nggak asal aja terima telan. Terima ini telan, terima telan, dan kebanyakan dan waktu kalau ngelihat itu masyarakat Igoy sama TikTok itu agak berbeda. Jadi kalau TikTok Beda. itu segala berita tuh ditelan apa adanya. That's right. Beda banget Gitu loh. kalau di TikTok. Jadi Di TikTok ayo kan lah. cepet. Kenapa dok? Kayak gitu. Ayo lah kita naikin lah SDM kita, otak kita, kemampuan otak kita. Jangan segala sesuatu diterima telan aja. Itu hoax. Itu hoax. Gitu. Betul. Jangan gampang semudah itu ditelan. Harus berdasarkan data, fakta. Mana datanya, mana faktanya gitu. Doktif itu mengungkapkan sesuatu itu pasti ada datanya. Gitu. Nggak mungkin Doktif asal jeblok aja ngomong. Gitu loh. Apalagi di kondisi sekarang, pasti mereka tuh cari-cari banget. Gitu. Kenapa kok sekarang dibilang 2 tersangka kenapa nggak jalan? Ya karena emang orang mah fakta yang diomongin. Gitu. Kalaupun sampai jalan itu ada dugaannya pengkondisian, buktinya P19. Ditolak berkasnya 2 kali SP3, ini tinggal nunggu SP3. Di sana paniknya luar biasa, tantrumnya gitu. Tenang aja, udah yang KUHP terbaru tuh malah sebenarnya sih kayaknya lebih humanis lah ya, maksudnya nggak kayak dulu tuh kan jelimut P19 bolak-balik nggak selesai Mamski. Nah betul. Kalau sekarang nggak bisa berkali-kali, nggak ada batas waktunya. Kalau sekarang cuma 2 kali otomatis turun SP3. Itu udah aturan KUHP baru. Tuh dengerin ya guys. Jadi nggak ada Markus-Markusan. Kok Doktif dibilangin pakai Markus? Markus Doktif itu sopo?
Gitu Dengerin loh. tuh guys. Guys, Makanya heran. Jadi kayak misalnya dia itu si Nepos boker ngomong, loh bukannya boker yang pakai Markusnya Nepos? Kak, tolong kak itu nah, kak, tolong bantu. Aku kakak, tangkepin itu kakak lagi live kakak begini. Oh iya siap kita tangkap. Apaan sampai detik ini Dokter juga masih bebas, malah datengin tuh ke PMJ dengan PD, ya. yes, Jadi itu datengin. itu ada yang bersaksi dok, si Bokir itu lagi nelpon si Nepos. Ada yang denger anak-anak ngelapor ke aku. Ada, emang bener itu. Jadi aduh, Nah, tukang ini malah atur-atur. mereka sendiri yang pakai Markus, pakai acara Doktif yang dibilangin punya Markus. Oh, foto kalian-kalian ini grup tikus ini, geng sirkus ini, geng tikus ini. Betul. Gitu. Kadang-kadang gedek sih Mamski, kadang-kadang gedek banget emang ngadepin mereka ini. Iya, gimana? Putar-putar, terus nanti ini meeting sana, meeting sini, tiba-tiba keluar serombongan apa namanya akun-akun bodong gitu. Nah kalau di Igoy kesaring itu akun bodong itu nggak gampang diterima orang, tapi kalau di Iya, TikTok di ini Igo loh iya bener beda kan kalau di TikTok tuh kayak diterima beda. aja. Aduh, gimana ya cara mencerdaskan masyarakat TikTok di warga Ya TikTok tiap ini? hari aku do live dok, tiap Loh ya hari aku pegel kayak ngomong. nggak ada kerjaan aja kita Pedel ya. nggak Kita pegel, kan punya, iya makanya. kerjaan lah. Wong aku ini Makanya. bukan pengusaha jasa titipan. Aku juga ya heran loh. Itu orang kan bisa live terus tuh. Pagi, siang, malam itu si Mamski suaranya hilang. Mamski hilang suaranya. Hilang dah, kamu tuh mencet hilang. udah. Gitu loh. Suaranya hilang ada yang nelpon itu. Ntar Oh ada yang nelpon. Oh Mm-mm. iya betul. Benar. Aduh. Jadi mudah-mudahan lah ya secepat-cepatnya ya dok ada berita yang bagus banget gitu loh untuk Suneo, untuk Sinepos. Ya kalau Sunio sih ini 2 laporannya Doktif yang lain ya udah lucu banget loh. Lucu banget ya bisa-bisanya ya. Ah, Bisa-bisanya lu pokoknya aduh ntar pas kita ketemu ntar. deh lucu ada cerita lucu deh soal Mau Sunio dong. itu. Kita Aduh. kapan ketemuan? Kopdar dong, kopdar. Minggu depan kali ya. Yuk kita kopdar. Iya ya minggu depan ya. Iya, minggu Minggu depan depan ya pada kita. saat itulah. Nanti Doktif tunjukin ya surat naik sidiknya Nepos, ya Aduh, kan? mau banget Terus dong. naik sidiknya Suneo. Ya udah guys, udah laporannya Doktif itu sudah naik sidik semua rata-rata gitu. Kayaknya Udah ada yang bilang kasus NM kok nggak kelar-kelar. Tenang, masih proses, guys. Lagi udah ada penyidikan kok semuanya. masih dalam proses. Gak usah percaya sama omongannya Anus. Yang keluar dari mulutnya Anus apa? Hmm. Keluar dari mulutnya Anus apa? Kotoran, ya. Keluar dari Anus itu apa? Kotoran, ya. Jadi jangan percaya, udah. Jangan percaya. Dia itu paling gedek banget juga sih sama Doti manggil jangan kan waktu pas staffnya dia kan dia udah itu kan ketemu sama staffnya dia yang itu loh yang ada dugaan pemukulan sama Mamski itu loh. Tahu yang masih bocil, nggak bocil Kan ada amat 2 sih. itu salah satunya yang ketemu sama Dokti bukan yang kecil ya yang agak tinggi yang badannya Yang agak gede. tinggi, tahu. Yang sering nemenin SS. Yes, yang selalu ngedampingin kan. Itu pada saat di Mabes ketemu sama Dokti dia bilang, "Dok, dapat pesen nih dari abangku. Tolonglah jangan panggil Anus." Langsung tak semprot. Ngapain panggil Anus? Emang namanya Anus? Lah kayak Iya. Dokter Samira namanya mau dipanggil Sam, mau dipanggil Irna, mau dipanggil Ira, mau dipanggil Mira, emang namanya itu? Betul. Mau dipanggil Sami, ya kan? Emang Sami, iya emang namanya itu. Kenapa? Lalu kan juga namanya, ketawa aja mereka. Iya sih juga, ya bener juga. Makanya itu serah aku lah. Terserah Dokter mau manggil lu siapa namanya juga Anus, kecuali manggil orang bukan dengan namanya. Betul. Gitu. Namanya dia itu emang Anus, guys. Coba aja lihat. Juli.
kesel banget. Dia tuh kesel banget kan. Tapi seneng kapan bisa ketemu sama dia ini ya. Nggak pernah ada waktu buat ketemu. Jadi kalian bisa ngelihat mentalnya Doktif tuh kayak apa ngelawan mereka. Nggak ada ya takut-takutnya Doktif itu. Malah penasaran tuh mulut kenapa kok yang keluar cuman ngehoax mulu, ngibul mulu. Kapan dihentikan pemeriksaan laporannya Nikita Mirzani itu ke DRG? Bohong Kapan banget dihentikan? orang gilingan. Aduh. Asli Ya, gila bener. beneran deh. Capek banget sih emang ngadepin mereka nih, tapi ya Kan bener kan, coba Mas Iya. coba kalian deh jadi kayak begitu, coba apa nggak gede ngelihat scroll di TikTok begitu ngehoax lagi mereka, Ngehoax lagi. ngehoax lagi. Aduh Apa nggak dok. pengen ngeruwes mulutnya si Anus kue? Sama Minta ini juga keruwes. si APT itu juga aku kesel banget itu APT. Iya, bener. Aku pas ketemu tuh udah tak nasehatin ya yang APT ya si Dugong, si Gosip udah tak nasehatin. Enggak. Udah dibilangin itu memang itu mereka emang cari duit. Jadi Cari Teh Putri duit. Jimbo, iya Teh Putri Jimbo kan juga nggak bisa dok, itu nggak bisa dinasehatin karena mereka cari duitnya dari situ. Nyari duit. Mereka nggak punya kerjaan gitu loh, iya kan? Mereka tuh nggak punya kerjaan selain memang nyari duit dari Bujer, Bujer. Ih, termasuk serem banget ART lah. Rose. Iya dia tuh jadi babu Suneo. Mana ada dia pernah nyerang Suneo? Karena emang dia babunya, dia udah terima duit, Iya. gitu loh. Emang dari situ. Kalau nggak dari situ mereka mau ngapain? Jadi dosen udah dipecat, si ART Rose ini udah dipecat. Dari ART. Bepom dia nginilep duit pendidikan Bepom 1,3 miliar. Coba. Lagi dalam kan di press release sama Bepom. Ya Allah. Jadi pada saat dirilis sama Bepom 1,3 M ini namanya dia jelas banget tertera di situ. Jadi udah disekolahin, ngabisin biaya 1,3 tapi dia nggak sekolah gitu. Gila, terus duitnya nggak Jadi dibalikin. diharuskan diganti. Jadi Ganti dicicil dong. sama dia. Diganti lagi dicicilin sama dia tapi ya nggak dicicil-cicil karena duit gimana ceritanya? Iya, pas aku Dari lihat juga duit. Nah, penampilannya. tapi pada saat itu minta tolong lah, maksudnya melalui Teh Putri Jimbo. Dok, ini si Rose minta tolong jangan dinaikin beritanya tentang Bepom itu, dia malu lah ini gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang dia tobat, yang ngaku dia salah, ya udah nggak usah. Gitu ceritanya. Ya udah dokter nggak naikin. Gitu. Ternyata apa? Ya karena emang duitnya di situ dia bingung, duitnya habis ya dia pasti dia cari duit lagi. Bikin Nyerang lagi ya. Iya, begitu. Sementara dia sendiri loh 1,3 uang Bepom loh. Weh Uang gila. pendidikan Bepom loh. Gila. Bisa-bisanya dia embat coba. Tapi mulutnya dia kalau ngomong di medsos kayak apa di TikTok? Kayak bener-bener aja toh. Kayak bener kayak Nah, aku paling aduh. Itu, ya itulah golongan munafikun. Coba Dotif Aduh, tanya. amit-amit. Itu udah dirilis Bepom loh. Tanya sama apoteker Sandri, itu juga pernah ngangkat itu. Ya Allah, Gitu. aduh ART, Rose, kok iso yo? Siapa itu dok? Itu loh yang suka ngomong-ngomong gak jelas, Makanya udah langsung di skip aja itu sama Dugong Gosip sama. Kadang-kadang itu ngerinya tuh pada saat di akhirat aja gitu loh mas. Maksudnya kan mereka fitnah, dia akan menyebarkan satu fitnah ke fitnah yang kok Betul. nggak takut gitu loh. Ih, Nggak takut sama sekali. Itu fitnah kepikiran. lebih keji dari pembun-bunan loh. Pembun-bunan betul. Ih, iya kan? Tapi kayaknya Iya. mereka tuh demi duit yang nggak seberapa, mana malaikat kita nggak bisa disogok pakai duit, ya kan? Nggak bisa. Kalau manusia mah bisa disogok pakai duit, malaikat kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Itu mikir dia. ke situ. Udah gitu yang bilang punya anak 5 si Dugong, si Gosip ngasih makan anak-anaknya pakai uang kayak gitu, ya Allah. Bayangkan itu energi buruk yang fitnah, yang bohong, yang semua masuk semua ke badan anak-anaknya itu. Tapi Beneran gini Mams, tapi dokter sih berharapnya dengan nanti Dugong kalau masuk, kan dia nggak bisa ngenafkahi anaknya kan. Nah, itu baru dokter sih bikin donasi. berharapnya nanti dia akan dia akan diberikan nafkah oleh bapaknya dengan cara yang halal. Itu aja sih. Amin, Dokter amin, sih Allahumma berharapnya amin. Sama ke dibantu situ. sama fans-fansnya dia. Fans-fansnya jangan lupa untuk berdonasi apabila Emang dia nanti. ada fans? Ya ada fansnya Dugong yang cuma 5 orang. Nepos, DRG. DRG, Balik lagi kali sama DRG ya. Suneo, Sama SS. Ya kan, SS, ya kan cuma 5 tapi orang fansnya. dia dulu ngejelek-jelekin SS juga sih. Lah ya ya kan? itu. Pokoknya bolak-balik yo koyo si Kimbel, yo podo. Bolak-balik mana yang menguntungkan ya cabut ke sono. Gitu loh. Aduh.
Iya. Wes. Capek Nepos dunia lagi gini. soal strategi. Iya, itu nanti dia biar mau dibaku hantam sama Nikita itu. Enggak, Cak, Iya, kemarin dia ngomong gitu kan, Cak? Tuh. Kan di tuh. situ ada Ica juga di situ, ada sebelahnya Doktif kan, Doktif sama Orang Ica kan, sama dokter manajernya habis Doktif. ini kok Aduh, video lucu. call sama si Aminiki. Iya. Kok bisa difitnah-fitnah, diadu domba sama si Nepos. Nepos. Heeh. Lu bener-bener orang yang Sini, Dok. cilik ya. Masukin sini, Dok. Biar nanti Eh, kita baku hmm. hantam aku sama dia itu. Sini masukin cepetan buruan. Aku Gitu. yakin banget pasti Niki yang menang. Itu kalau kalau ini baku hantam di situ. Seru kali ya, Cak ya. Itu seru itu. Kali. Masukin kering itu. Nah Pengen itu cepet deh. Kalau bisa cepet deh 3 bulan kali ya, biar cepet P21 deh, biar iya cepet. biar cepet P21 begitu masuk Langsung langsung sidang. aja di live-in ya kan. Gue pegang Niki Seru pokoknya. tuh. Gua nggak mau tahu gue pegang Niki. Kalau beneran itu mau jambak-jambakan kayak mau ngapain kayak pokoknya. Iya kan? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah dok, lucu ya. Nepos, Niki ya kan. Terus Eh, si siapa lagi yang kita mesti amprokin? Oh, Dugong sama ART Rose. Loh, Dugong sama ART Rose sekarang bersatu, Bang. Lah ya Bersatu. itu. Mereka bersatu. Oh bersatu. Bersatu. Kan dulu kan sempat musuh-musuhan. Wih, berarti Jadi udah nggak si bisa. Jadi si Dugong ini, si Gosrok ini, si Gosok. Gosong ini, si Gosong ini dulu berteman tuh